Halo, ketemu lagi dengan saya, channel yang membahas dunia hipnoterapi dan kesehatan. Topiknya hari ini adalah kesurupan. Ya, pernah dengar kesurupan ya? Atau pernah mendengar membaca berita terjadi kesurupan massal. Nah, biasanya orang mudah sekali mengatakan seseorang mengalami kesurupan ketika seseorang kesadarannya tiba-tiba hilang, kekuatan fisiknya bertambah ya. Kekuatan fisiknya bertambah lebih kuat dari biasanya. Kemudian yang lebih penting adalah kesadarannya benar-benar diambil alih oleh seseorang, seolah-olah seseorang, seperti misalnya makhluk gaib. Jadi kadang kejadiannya itu bisa terjadi bukan cuma satu orang, tetapi bisa satu kelompok, misalnya satu kelas, satu tim, ya. Nah, kalau kita bicara ya penyebab dari kesurupan itu banyak. Dari aspek psikososial ya, budaya setempat, kepercayaan, dan banyak sekali faktor yang membuat seseorang bisa kesurupan. Sebelum kita berbicara soal kesurupan massal, mari kita berbicara dulu. Ada suatu cerita yang akan membuat teman-teman mungkin pernah ngalami ya. Artinya pernah merasakan hal seperti itu. Misalnya gini, kita di suatu sekolah, itu misalnya waktu kecil ya, sekolah misalnya SD, anggap aja sekolah dasar. Lalu ada pohon beringin di belakang sekolah kita. Udah ada cerita nih bahwa pohon beringin itu biasanya angker. Dan orang yang jaga malam di sekolah itu sering sekali membuat cerita-cerita seolah-olah setiap malam tertentu itu ada makhluk halus. Bahkan cerita ini sering terjadi pada tempat-tempat tertentu ya, misalnya rumah sakit yang sudah tua, kuburan, tempat rumah tua yang ditinggal, selalu ada cerita seperti itu. Nah, kalau ini terjadi di suatu komunitas, misalnya lah sekolah dasar. Nah, biasanya anak-anak satu sekolah itu udah dengar itu cerita itu, dan biasanya karena cerita itu diulang-ulang setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, cerita itu selalu bertambah. Nah, sehingga anak-anak ketika suatu cerita itu selalu diulang-ulang, apa yang terjadi? Maka cerita itu dianggap sebagai kebenaran dan menjadi sesuatu yang dipercaya. Oke, dia menjadi belief, menjadi kepercayaan, dan di alam pikirannya bahwa memang makhluk halus itu ada di pohon tersebut dan bisa saja dia muncul kapan saja. Nah, suatu kondisi, suatu saat ketika anak-anak ini mengalami kondisi yang disebut misalnya menghadapi ujian. Dia biasanya kan kalau menghadapi ujian itu kan ada muncul rasa capek ya, rasa lelah gitu. Nah, rasa capek, rasa lelahnya inilah yang memudahkan seseorang masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar. Nah, artinya pada saat anak-anak mengalami kelelahan, kalau kita bicara soal gelombang pikiran, itu gelombang pikirannya turun dari gelombang beta, mungkin di pagi hari, seger-segernya gelombang beta. Kemudian pada saat dia lelah, dia turun ke gelombang alfa dan theta. Nah, pada saat gelombang alfa theta inilah biasanya kesurupan itu mulai terjadi. Karena apa? Karena mindset pikirannya udah percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Nah, ketika seseorang atau satu dari sekian anak itu mengalami kesurupan, nah kesurupan ini biasanya menular kepada teman-temannya yang juga mengalami kondisi yang sama, lelah. Ya, kondisi capek, dan kondisi capek ini
biasanya terjadi pada satu kelompok ya, misalnya sama-sama anak yang belajar, lelah gitu. Kemudian anak-anak yang satu kelompok ini kan sama-sama belief, sama-sama percaya bahwa pohon beringin yang ada di belakang sekolah itu adalah angker. Nah, inilah yang membuat terjadinya kesurupan massal. Nah, biasanya kalau kita mengalami kesurupan massal itu memang tidak perlu terlalu khawatir ya. Yang penting jaga keamanannya, jangan sampai membahayakan orang lain. Boleh enggak kita melakukan pengobatan atau terapi dengan memanggil seseorang yang kita anggap ahli di bidang gaib atau kegaiban lah gitu. Boleh-boleh saja. Karena ketika orang itu dilakukan pengobatan oleh ahli gaib, dan biasanya tergantung tingkat sosial budaya masyarakat setempat ya. Kalau dia percaya bahwa seorang itu memiliki kemampuan mengobati kegaiban, biasanya anak-anak juga bisa mengalami perbaikan dalam kondisi tersebut. Nah, biasanya si anak-anak juga bisa mengalami perbaikan walaupun tanpa tanpa pengobatan dari seseorang. Sebenarnya untuk mencegah seperti itu, cerita-cerita bahwa lokasi ini angker, lokasi ini ada penampakan itu harus dihilangkan dan pikiran anak-anak itu harus dibuat sejernih mungkin ya. Diyakini bahwa di situ adalah pohon beringin biasa yang tidak ada kekuatan gaibnya. Memang butuh ini karena ketika orang yang bercerita, biasanya kan orang yang bercerita itu orang dewasa dan orang dewasanya itu juga sudah belief masalahnya. Jadi agak susah di situ. Jadi teman-teman, itulah kenapa kesurupan massal bisa terjadi dari satu orang menular ke orang-orang yang lain. Oke, tetap semangat.